Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sobat Mahakam dimanapun Anda berada. Kami kembali lagi hadir di acara Ngebor, ngebahas berbagai topik seru season 2 di episode ketiga. Kali ini dengan tema Maintaining Good Mental Health During Pandemic. Nah, sebelum kita diskusi, saya mau ngepin dulu ya acara kita hari ini ya. Oke, acara kita sudah ada ya di sini judulnya. Nah, sambil menunggu, silahkan teman-teman yang sudah hadir silahkan absen ya dan sebutkan lokasi masing-masing supaya kita gampang menyapa. Oke, hai Sobat Mahakam. Perkenalkan, saya Safira Katiza, biasa dipanggil Tiza. Saya bekerja di PT Pertamina Hulu Mahakam dan berkantor di Balikpapan. Sehari-hari saya bekerja sebagai Head Departemen Project Engineering di Divisi Greenfield Project. Departemen kami bertanggung jawab atas desain engineering untuk pembangunan platform baru atau anjungan baru di Pertamina Hulu Mahakam. Nah, selama live Instagram ini saya mau bagi dulu ya sedikit aturannya supaya acara kita berjalan dengan lancar. Saya akan mematikan kolom komen segera. Nah, hanya kolom komen ini akan dibuka ketika pembukaan dan kemudian di akhir acara. Namun teman-teman Sobat Mahakam bisa selalu menuliskan dimanapun Anda berada supaya bisa kita sapa-sapa, dan kemudian juga kalau sudah ada pertanyaan silahkan ya dimasukkan pertanyaannya. Nanti kita akan memilih 3 pemenang dengan pertanyaan terbaik yang akan kita sampaikan di akhir acara. Nah, kita sapa dulu ya Sobat Mahakam ya, siapa yang sudah hadir. Wow, banyak nih. Kita lihat ada Sobat, kita lihat ada Sobat dari Bima, kemudian ada Sobat Rizky, ada Sobat Riapane di Jakarta, kemudian ada Sobat Audrey, ada Sobat Lina, ada Sobat JHL, susah nih namanya, Imam Taufik dari Kota Bima. Kemudian ada juga saudara kita Sobat Mahakam dari Balikpapan. Nah, kemudian ada Daru dari Kalimantan hadir juga. Ada Hasan, Sobat Mahakam dari Makassar. Kemudian ada Hilarious Doni dari Jawa Tengah. Kemudian ada saudara Pangaribuan Story bilangnya dari Rusia hadir. Waduh, dari Rusia jauh juga ya. Ada Sobat Anthony Rahman dari Kamboja. Nah, kemudian ada Sobat dari Muara Teweh, dan Sobat ini Bengkulu dari Bengkulu. Wah, banyak juga ya sobat-sobat kita yang hadir. Oke, ada juga yang dari Pekanbaru. Nah, cukup banyak nih sobat-sobat yang sudah hadir ya. Terima kasih untuk waktunya untuk join ke kami. Nah, sambil sebelum kita memanggil narasumber kami, saya sebutkan dahulu. Narasumber kita malam ini adalah Mas Wisnu Bawono atau yang disebut juga dengan Mas Wisnu. Mas Wisnu ini sehari-harinya bekerja di Pertamina Hulu Mahakam sebagai Head Departemen Institution Relation. Yuk kita coba undang ya. Sebentar, saya lihat. Mas Wisnu Bawono, di manakah? Saya add dulu ya Sobat Mahakam ya. Wisnu Bawono. Oke, saya coba dulu Mas Wisnu Bawono. Kita invite. Ini dia Mas Wisnu Bawono. Aduh, ini Sobat Mahakam, kabarnya saya ada sedikit noise, padahal di sini sudah kita matikan. Oke, sambil kita menunggu Mas Wisnu Bawono, kita lihat ya, ada Sobat Niken Paramita nih. Tes. Sepertinya di Jakarta. Oke, sebentar, ini Mas Wisnu sedang menunggu untuk join. Ini muter terus, saya ulangi lagi ya sebentar ya. Mas Wisnu.
Sebentar. Mas Wisnu belum hadir ini. Oke, ini dia send request. Kita lihat. Halo Mas Wisnu. Sebentar ya, ini ada sedikit kesalahan teknis. Go live with Mas Wisnu. Akhirnya Sobat Mahakam. Nah, ini dia. Ini Mas Wisnu kita yang ganteng nih sudah hadir bersama kita. Apa kabar Mas Wisnu? Sehat Mas Wisnu? Alhamdulillah baik, Mbak Disa dan Sobat Mahakam semuanya. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik-baik nih. Mas Wisnu mungkin sebelum kita mulai mau menyapa dulu nih Sobat Mahakam yang sudah hadir. Macam-macam tadi Mas. Ada yang bilangnya dari Kamboja, ada yang dari Rusia, ada yang dari Bima, Bengkulu, Kalimantan, macam-macam nih Mas. Silakan Mas Wisnu. Iya, banyak nama-nama yang saya kenal, tapi juga banyak nama yang nggak saya kenal nih. Ada Ya, Sobat tadi, Mahakam kan banyak banget nih Mas jumlahnya Mas. Sudah betul, Sobat 28.000 Mahakam Mas. banyak sekali. Ada yang menuduh saya potong rambut lagi. Ya, Selamat kita malam ada yang semua, mau Sobat ditapa Mas? Mahakam. Selamat malam semuanya. Oke. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat dari ngebor malam ini. Dan semoga selalu lancar. Oke. Amin. Oke, Mas Wisnu. Dan juga Sobat Mahakam, supaya acara kita berjalan lancar, saya coba dulu ya matikan kolom komen, namun tetap saja Sobat Mahakam bisa selalu menuliskan komen dan juga nantinya pertanyaan ya, yang sesuai dengan acara tema kita malam ini. Oke, bentar ya, saya matikan dulu kolom komennya. Oke. Oke, Mas Wisnu. Sekarang di mana nih posisinya, Mas? Masih WFH di Balikpapan, Mbak Disa. Oh, oke. Sehat kan, Mas? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua bertahan ya dengan kondisi ini. Amin. Iya, Amin. kayaknya kondisinya akan panjang dan kita harus ini ya, Walau maraton alam nih ya ini. untuk Betul, nggak betul. sprint tapi ini maraton nih ya. Jadi kita harus pasang endurance kita ya, Mas. Ya, Oke. Nah, Sobat Mahakam, sebelum kita mengupas tema kita malam ini mengenai maintaining good mental health bersama dengan Mas Wisnu, saya ingin minta nih Mas Wisnu untuk share dulu nih aktivitas sehari-hari di PT Pertamina Hulu Mahakam supaya Sobat Mahakam kenal nih Mas dengan Mas Wisnu. Silakan Mas Wisnu. baik Mbak Tisa, Sobat Mahakam semuanya, kalau sehari-hari di kantor saya tugasnya nggak ada hubungannya dengan topik malam ini. Jadi saya di kantor itu bertugas sebagai institution relation atau hubungan kelembagaan. Jadi tugas saya dan tim itu lebih kepada membina hubungan, menghubungkan juga, memfasilitasi user internal kami dengan counterpartnya di pemerintahan, baik di nasional, di Jakarta, maupun di daerah, di provinsi, kabupaten, maupun di kota madya. Ketika mereka berkunjung untuk VIP level, kami yang menghandle. Ketika mereka butuh workshop, misalnya sosialisasi, BIMTEK dan sebagainya, itu juga kami akan memfasilitasi. Termasuk juga event-event yang informal, kayak buka bersama, olahraga bersama. Karena membina hubungan dengan stakeholder itu bisa melalui jalur formal, tapi juga seringkali lebih berhasil melalui jalur informal. Sambil meningkatkan kesehatan, olahraga bersama, kita membina hubungan. Kemudian juga kita melakukan studi mengenai mapping stakeholder dan isunya, mana yang lagi penting, mana yang lagi urgent, dan sebagainya, supaya kita tidak salah mengadres program. Kurang lebih begitu. Tapi dimanapun saya bertugas, selama itu masih ada faktor manusianya, saya sebagai psikolog selalu antusias, Mbak. Gitu, Mbak Tisa. Oke. Nah, berarti tugasnya Mas Wisnu ini cukup challenging ya, dalam artian karena nggak berhubungan dengan latar belakang Mas Wisnu yang psikolog ya. Nah, apakah ini sudah sesuai dengan passionnya Mas Wisnu dan bagaimana cara Mas Wisnu mengantisipasinya agar bisa tugas di kantor juga berjalan dengan lancar? Betul. Jadi salah satu komponen di akhlak ya. Sekarang kita kan punya semboyan akhlak itu. Dan akhlak itu salah satunya adalah adaptif. Penerapannya berupa kemudahan kita untuk menyesuaikan diri dengan tugas baru, dengan tantangan baru, dengan kesempatan baru yang diberikan oleh atasan, oleh manajemen, oleh perusahaan. Itu kita selalu berusaha untuk adaptif dan fleksibel dengan penugasan tadi. Jadi selama itu isinya ada common sense, insya Allah
siapapun akan bisa melaksanakannya. Dan tadi seperti saya katakan, selama itu ada faktor manusianya, human interest-nya, maka psikologi selalu bisa menjadi kendaraan untuk melancarkan hubungan manusia tadi, relasi tadi, Mbak Tisa. Oke, oke, Sobat Mahakam. Berarti kita mulai setelah penjelasan dari Mas Wisnu tadi, mungkin kita langsung jump aja ya ke topik kita malam ini, yaitu mengenai Siap. pandemi COVID-19 ini. Nah, ini kan pandemi COVID-19 ini selain dia berupa penyakit, namun juga lama-lama mungkin mengancam kesehatan fisik kita dan juga kesehatan mental, terutama kesehatan mental kita ya, Mas. Nah, ini menurut Mas Wisnu ini bagaimana nih, Mas? Ya, memang kondisi ini kondisi yang tidak kita hendaki dan kita inginkan ya. Jadi kondisi fisik dan mental itu adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Kalau ini mata uang gitu, sisi ini adalah fisik, sisi ini adalah sisi psikisnya atau mentalnya. Dan yang banyak sudah diketahui mungkin adalah kaitan antara atau pengaruh dari fisik kepada psikis. Contohnya di berita-berita, di media, kita pernah baca ada orang yang sudah sakit kronis, sakit berat kronis bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh, sehingga dia kehilangan harapan, kehilangan asa ya, bahkan kehilangan keyakinan, akhirnya dia memilih untuk bunuh diri. Dari fisiknya itu ada berpengaruh ke psikisnya, sehingga dia mengambil jalan pintas untuk mengakhiri penderitaan dengan bunuh diri. Ini juga akhirnya timbul gerakan kontroversial ya di Barat itu yang nama euthanasia. Euthanasia itu adalah gerakan untuk secara formal membolehkan masing-masing memilih kapan dan bagaimana untuk mereka matinya. Itu ada filmnya di HBO, You Don't Know Jack, Dr. Jack Kerkovian, kalau teman-teman mau Sobat Mahakam mau lihat juga bisa. Nah, ini banyak diketahui. Tapi yang jarang diketahui mungkin adalah dari psikis ke fisik itu juga bisa mempengaruhi. Jadi kondisi psikis kita yang bermuara pada gejala fisik itu disebut psikosomatis, prosesnya disebut somatisasi. Nah, dalam ngebor kali ini kita akan nanti banyak membahas ini, jadi bagaimana faktor psikis Anda, Sobat Mahakam, saya, Mbak Tisa, dan semuanya itu bisa berpengaruh kepada gejala di fisik kita. Gitu, Mbak Tisa. Ya, jadi dengan penjelasan tadi sebenarnya itu kesehatan mental itu tuh bagaimana sih Mas, definisinya seperti apa penjelasannya? Oke. Ya, jadi muara tadi kan adalah kepada kesehatan mental ya, seperti topik malam ini. Jadi kesehatan mental itu sebetulnya bisa diartikan dari beberapa hal, tapi yang paling mudah adalah disebut kesejahteraan psikologis atau ketiadaan gangguan kejiwaan dalam diri seseorang. Kesejahteraan bisa diukur dari sisi sosial, finansial gitu ya. Tapi ini juga yang penting adalah kesejahteraan secara psikologis. Nah, dalam psikologi klinis itu dipelajari bahwa kondisi individu itu sebetulnya semuanya abnormal. Tapi abnormal itu bergerak dalam sebuah garis kontinum dari titik 0 ke titik 1 dalam satu garis yang sama. Semuanya abnormal. Kalau dia ada di titik 0, maka dia full abnormal. Nggak ada kewarasan. Tapi kalau dia sampai di titik 1, berhenti di situ, maka dia full waras, tidak ada ketidaknormalan atau gangguan jiwa. Pada prakteknya, sangat sulit menemukan orang yang murni di titik 1 atau di titik 0. Saya, Mbak Tisa, dan Sobat Mahakam semuanya itu ada di antara ini. Kalau kita bagi tengah-tengahnya adalah 0,5, mungkin bergerak di 0,5, 0,7, 0,8, nanti bisa turun lagi ke 0,3, 0,4, jadi bisa bergerak ke kiri kanan. Nah, kondisi itu, kesehatan mental kita seperti itu, sama seperti kondisi fisik. Kondisi fisik kita, kadang-kadang kita fit, kadang-kadang kita seger, kadang-kadang kita bisa melakukan banyak hal, tapi kadang-kadang kita juga lagi capek, kadang-kadang kita semangatnya turun, tenaganya turun, sehingga tidak bisa melakukan banyak hal. Kurang lebih sama, fisik dan psikis tadi. Gitu, Mbak Lisa. Oke, jadi efek dari psikologis ini bisa berdampak serius juga terhadap tubuh kita ya, Mas. Kalau begitu, kira-kira gangguan kesehatan mental apa saja yang bisa muncul akibat tadi penjabaran tadi? Baik, jadi ada banyak contoh sebetulnya. Cuman memang waktu yang tersedia nggak akan cukup.
Jadi dalam kesempatan kali ini kita tidak akan membahas semuanya, tapi saya akan membahas yang common, yang banyak kita ketahui saja. Jadi urutannya ada 5. Pertama adalah tadi kondisi kesejahteraan psikologis, itu kondisi yang ideal yang kita semua inginkan. Sayangnya nggak semua bisa mendapatkan atau jarang bisa mendapatkan. Kondisi kedua adalah mulai timbulnya gangguan pikiran atau perasaan gitu ya. Nah, kalau gangguan pikiran dan perasaan ini tidak dikendalikan, tidak dikelola, tidak diatasi, maka dia akan bergerak menjadi stres. Stres ini muncul akibat gangguan perasaan atau pikiran tadi yang tidak bisa diatasi, dan ketika dia stres ini berlangsung cukup lama terus dan tidak juga dikendalikan, tidak diatasi, dia akan mengarah kepada depresi. Stres yang mendalam terlalu lama menjadi depresi, dan depresi bila juga tidak dikendalikan, tidak diatasi dan sebagainya, masuklah dalam fase yang paling kita hindari, yaitu gangguan mental atau gangguan jiwa. Dalam kesempatan ini, 2 yang terakhir itu nggak akan kita bicarakan, tidak relevan dan tidak cukup waktu juga. Tapi dengan mempelajari yang 1, 2, 3, terutama 2 dan 3 ini, kita akan cukup mampu untuk menghindari diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita dari masuk ke dalam jurang depresi atau nauzubillah ke kesehatan gangguan jiwa atau gangguan mental. Begitu Mbak Tisa. Kan anak-anak biasanya tidak punya gangguan pikiran atau perasaan ya. Itu orang dewasa karena masalah pekerjaan, masalah finansial dan sebagainya. Tapi unfortunately ada anak-anak juga yang karena dia hidup di lingkungan yang tidak menguntungkan, kayak di daerah konflik, daerah perang gitu, mereka bahkan tidak hanya stres, tapi bisa juga depresi dan traumatis gitu ya. Atau anak-anak yang dibesarkan di keluarga yang orang dewasanya itu abusive, kasar terhadap mereka. Akhirnya mereka bisa tumbuh salah didik menjadi, kita lihat di media sosial ada yang anak-anak kecil merokok, mabuk dan sebagainya. Kasihan sekali, tapi itu yang terjadi kenyataan di masyarakat kita gitu. Jadi tadi menurut Mas Wisnu kayak kondisi misalnya anak-anak merokok itu sudah termasuk mungkin dalam kategori stres gitu ya. Nah sementara kan juga kadang kan ya kita kadang juga kalau lagi banyak tekanan gitu kan kita bilang oh gue lagi stres nih. Kalau nggak kita lihat teman kita juga yang berubah lah ya, tadinya ceria menjadi tidak ceria. Nah, itu kan juga kita bilang kayaknya dia lagi stres. Jadi sebenarnya pengertian dari stres sama kondisi yang menunjukkan kita lagi stres atau mungkin orang lain sedang stres itu seperti apa Mas? Biar kita semua Sobat Mahakam juga mengerti. Iya. Nah, kita sekarang mulai masuk ke dalam topik utama. Jadi kita mengenali apa itu stres ya. Bagaimana munculnya stres? Stres itu biasanya muncul akibat perbedaan antara ekspektasi atau harapan dengan realita, kenyataan. Saya berharap pada usia sekian, sekarang ini sudah punya tabungan sekian misalnya gitu ya. Tapi kenyataannya lebih banyak ternyata. Misalnya begitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Atau yang kalau seperti itu stres, tapi stres positif. Nanti kita akan jelaskan apa stres positif atau stres negatif gitu ya. Tapi kalau perbedaan itu sifatnya ekspektasi kita, kenyataan kita di bawah ekspektasi, dan makin besar disparitasnya itu, perbedaannya, itu yang akan semakin besar potensinya untuk menimbulkan stres yang berat. Jadi perbedaan itu sumber perbedaan antara kenyataan dan harapan itu yang biasanya menimbulkan stres yang umum dikenal dalam masyarakat. Cuman, nah tadi saya sempat menyebutkan stres positif ya. Jadi stres itu sebetulnya sama seperti kolesterol gitu ya. Itu ada kolesterol yang jahat, ada kolesterol baik. Stres juga begitu, stres jahat maupun stres baik, positif atau negatif. Tapi efeknya sama sebetulnya ya. Jadi kalau saya tadi mengatakan mengenai tabungan, atau contohnya kalau besok saya diumumkan saya besok mendapat hadiah dari bank apa misalnya gitu, saya akan dapatkan mobil misalnya. Maka malam ini saya akan deg-degan nih. Saya akan deg-degan, tidak bisa tidur, makan mungkin juga mungkin makan banyak gitu ya. Karena excited. Jadi bernafsu ya. Nah, jadi bernafsu. Tapi kalau besok saya juga dapat informasi, besok saya dipanggil sama bos besar dari Persero gitu ya, untuk presentasi penting, maha penting gitu. Malam ini saya juga sama, deg-degan, tidak bisa tidur, mungkin nggak bisa makan dan sebagainya, keringat dingin, dan efeknya bisa sama. Jadi bisa mempengaruhi emosi kita, fisik kita, kognisi kita. Nah, kalau yang negatif tadi bisa berujung pada rasa salah, rasa bersalah, rasa malu, dan sebagainya. Itu
proses psikosomatisnya berjalan, bekerja. Nah, sumber stres tadi yang saya jelaskan itu masih berasal dari luar, Mbak Tisa dan Sobat Mahakam. Dari tadi stres untuk dipanggil untuk presentasi itu dari luar ya. Tapi sebetulnya stres juga bisa berasal dari diri kita sendiri, dari diri Sobat Mahakam sendiri. Dan dari dalam diri itu ada dua tipe juga, ada yang kita sadari dan ada yang tidak kita sadari di bawah kesadaran kita. Mekanismenya kurang lebih seperti itu, Mbak Tisa. Oke, nah kalau gitu Mas, karena kita juga mungkin ya semua dari kita yang terutama kalau kita sudah dewasa kita rawan dari stres ya. Nah ini bagaimana cara mengantisipasinya serta solusi terbaik apa nih Mas yang supaya kita jangan sampai stres berkepanjangan lah, terutama kalau yang negatif stres ya pastinya. Silakan. Baik, ada satu tulisan yang mudah-mudahan terbaca. Oke. To be totally without stress is to be dead. Ya. By Hans Selye. Betul. Ini prinsip utama ya. Jadi jangan pernah ada yang berharap hidup tanpa stres. Karena kalau kita mau hidup tanpa stres, artinya kita nggak perlu hidup. Karena tidak ada kehidupan yang tanpa stres. Cuman tapi kita harus buat anak kecil juga ya Mas ya? Maaf. Sebetulnya iya. Berlaku juga untuk anak kecil? Oh, okay. Iya. Walaupun mungkin nggak tahu banyak kali ya. Betul, karena dunia mereka dan pemahaman mereka belum berjalan secara penuh gitu ya, sehingga mereka selalu fokus kepada yang sifatnya hedonis, istilahnya menyenangkan mereka. Kita bisa belajar dari mereka sebetulnya dalam hal itu, ya. Nah, tanpa dengan kita mencoba mengenali stres, kalau kita tidak bisa menghilangkan stres, maka kita harus mencoba mengenalinya. Mana yang positif, mana yang negatif. Ya, nah kalau kita mencoba membedakannya, yang positif itu biasa disebut sebagai eustress. Yang eustress itu adalah sifatnya positif. Mungkin teman-teman bisa baca ini. Agak lebih naik Mas, kami terlihat. Nah, saya baca eustress, positive, energized, generally short term, can improve performance, believe within coping mechanism, something we can handle. Oke. Ini distress ya. Saya bacakan ya Sobat Mahakam ya. Generally feels unpleasant, often depletes energy, short term or long term, decrease overall performance, perceive outside coping mechanism. Example, something we cannot handle, can lead to physical illness, mental fatigue, emotional depletion. Intinya adalah, bisa dijelaskan. Ya, intinya adalah stres itu bisa bersifat memberikan energi, memberikan dorongan, sehingga membantu kita mencapai puncak performa. Itu bisa begitu. Di sisi lain, itu positif. Yang di sisi lain, ada stres yang sifatnya justru menguras energi kita. Menguras energi kita, menguras waktu kita, dan kekuatan kita, sehingga akhirnya kita malah nggak bisa ngapa-ngapain, dan berujung pada psikosomatis tadi itu. Nah, bagaimana mengatasinya itu nanti kita akan bicarakan, tapi intinya adalah ada stres yang positif, ada stres yang negatif, dan kita bisa membedakannya dengan melihat tanda-tandanya. Biasanya kalau stres positif itu sifatnya gembira ya, positif memberikan dorongan tadi. Stres negatif adalah yang kebalikannya, menguras energi Sobat Mahakam semuanya, membuat tidak bisa fokus, tidak bisa tidur dan sebagainya dalam arti yang negatif. Kurang lebih seperti itu Mbak Tisanunya. Oke, nah berarti jadi kita semua harus sadar apa yang terjadi dengan diri kita, dan kita juga kalau kita merasa sudah stres, kita harus segera antisipasi dan cari solusinya ya. Berarti jangan sampai kita masuk ke dalam kondisi stres, atau bahkan walaupun kita nggak bahas di sini tadi, yang lebih parah menurut Mas Wisnu adalah depresi dan bahkan gangguan jiwa ya Mas ya. Jiwa atau mental, betul. Oke, nah berarti kan juga kita tahu bahwa manusia ini kan tipenya beda-beda Mas. Ada yang mungkin pengembira dan lain-lain. Menurut Mas Wisnu sendiri dan juga teori psikologi, apakah perbedaan dari tipe kepribadian ini akan memberikan perbedaan kepada masing-masing individu untuk cara mengelola kesehatan mentalnya Mas? Iya, jadi tadi yang saya sebutkan ada stres dari luar, eksternal sumbernya, ada yang dari dalam. Dari dalam tadi itu juga dipengaruhi sangat banyak dari kepribadian kita masing-masing.
Jadi teori kepribadian ada banyak ya yang bisa kita pelajari, tapi yang paling umum biasanya kita adalah mengenal tipe kepribadian yang disebut tipe kepribadian A dan tipe kepribadian B. Tipe kepribadian A itu adalah mereka-mereka yang naturally, secara alamiah, itu sangat terdorong untuk kompetitif gitu ya, dalam taraf yang ekstrim. Kalau pernah baca di media, seorang bintang sepak bola Cristiano Ronaldo, Mbak Tisa mungkin kenal ya kalau suka sepak Tahu, bola. tahu. Kalau Tahu ya. Ronaldo tahu, Mas. Nah, Ronaldo itu bahkan dia untuk mencari spot parkir itu dia kompetisi, mencari yang paling strategis, paling enak, paling teduh gitu ya. Untuk itu pun dia berkompetisi, dia punya jiwa seperti itu. Naturally, secara alamiah. Nah, orang seperti itu biasanya ambisius, antusiasme, motivated, biasa juga agresif secara verbal gitu ya. Prone to anger, iritatif, mudah marah, mudah tersinggung, dan tidak sabaran. Itu kepribadian A, satu kutub. Kepribadian B, ya kebalikannya. Kalau yang ini sangat kompetitif, ini tidak kompetitif. Yang ini sangat tidak sabar, ini sangat sabar dan sebagainya. Nah, tapi seperti saya jelaskan tadi di awal, sangat sulit kita menemukan orang-orang yang ada di ujung-ujung tadi itu. Di awal tadi kita melihat ada abnormalitas 1 sama 0, ini kepribadian A, kepribadian B. Sangat jarang ada orang yang betul-betul murni di A atau murni di B. Kebanyakan orang, saya, Mbak Tisa, Sobat Mahakam semua, itu gabungan atau kombinasi dari keduanya. Nah, masing-masing ini kepribadian ini punya positive side, punya negative side. Kita kenali mana yang pas dengan kita kenali mana yang positif untuk kita ambil itu. Jadi contohnya, kalau kondisi seperti sekarang ini ya, wabah pandemi ini, tadi kita kenal ada yang namanya eustress. Salah satu ciri eustress adalah short term. Tidak jangka pendek istilahnya gitu ya. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini, Sobat Mahakam membuat perencanaan terlalu jauh ke depan, itu akan stres sendiri. Kenapa? Karena kita nggak bisa. Nggak pasti kali ya. Karena serba nggak pasti. Karena itu kita tarik tadi jangkanya menjadi pendek, menjadi short term. Kalau bisa kita kasih target mingguan atau bahkan harian atau jam-jaman. Seminggu ini saya mau baca buku berapa buku sih? Seminggu ini saya mau mempelajari gitar misalnya berapa lagu misalnya gitu ya. Target-target yang enjoyable, achievable, dan enjoyable. Nah, itu yang bisa membantu kita, dan itu bisa kita latih. Kepribadian saya misalnya cenderung A, saya bisa kok melatih kesabaran saya menjadi mendekati B. Teman-teman Sobat Mahakam semua bisa juga. Jadi, kenali diri kita, dan kita sesuaikan dengan kondisinya sekarang ini. Gitu, Mbak Tisa. Berarti dengan jenis-jenis stres yang ada, kita harus punya self-awareness atau kesadaran diri kita, dan kita harus sadar nih, ada rasa apa, reaksi apa yang saat ini ada di dalam diri kita, supaya kita nggak masuk ke jurang depresi atau bahkan gangguan jiwa. Betul. Kalau nggak, berarti bisa bahaya banget gitu ya, Mas ya? Iya, betul sekali. Juga kita harus punya kesadaran yang baik ya tentang itu ya. Nah, mungkin Mas Wisnu bisa sedikit berikan gambaran gitu, Mas. Jadi intinya adalah kita bicara mungkin healthy mind ini ya. Jadi kondisi ini kita tujuan utamanya adalah untuk kesehatan mental kita, kan tadi kan judul di awal. Kesehatan mental kita itu sebetulnya berawal dari persepsi kita sendiri, dari otak kita. Nah, saya ambil contoh, kalau orang fisik kita memelihara fisik. Kalau kita mau sehat, maka kita harus memadukan antara nutrisi yang baik, ada kalori, ada karbohidrat, ada vitamin dan sebagainya, dikombinasikan dengan olahraga yang cukup, yang juga sesuai dengan kemampuan kita, usia kita, dipadukan dengan rekreasi yang cukup, dipadukan dengan istirahat yang cukup, dipadukan dengan aktualisasi diri yang cukup. Itu semua adalah kondisi fisik, menentukan kondisi fisik atau physical healthness, well-being. Healthy mind itu juga sama. Our mind works exactly the same way. Semua yang kita masukkan ke dalam otak kita, itu akan menentukan kesehatan mental kita sendiri. Semua yang kita masukkan itu mulai dari, melalui semua panca indera kita ya, dari mata, telinga, penciuman, pencecapan,
perabaan dan sebagainya. Secara umum para ahli nggak ada angka pasti karena bukan exact science, tapi secara umum para ahli mengatakan sekitar 70-80% informasi itu dari mata. Ini dikombinasikan dengan yang ranking keduanya terbanyak adalah dari telinga, sekitar 13-20%. Selebihnya bervariasi, tapi yang paling sedikit biasanya dari lidah kita. Bagaimana sebuah pencecapan atau penciuman bisa membuat kita stres? Bagaimana penjelasannya? Contohnya, kalau saya kerja di kantor, di daerah kubikel, dan saya punya teman sebelah yang bau tubuhnya katakanlah sangat tajam. Misalnya begitu. Aduh, Ini contoh aja gitu ya. semoga nggak ada ya Sobat Mahakam semua Semoga yang nggak temen ada ya, kayak gitu ya. tapi orang yang dengan bau tubuh yang sangat tajam itu ada di mana-mana sebetulnya. Kebetulan itu teman saya satu kantor misalnya gitu di sebelah. Setiap hari saya udah bawa minyak wangi, minyak telon, minyak tawon, minyak kayu putih, kapur barus dan sebagainya, nggak bisa ngelawan. Itu bisa membuat stres. Karena saya sehari-hari 8 jam sehari harus berdekatan dengan sumber bau tadi. Jadi bau ini bisa membuat kita stres. Kurang lebih seperti itu. Jadi intinya adalah apa yang kita masukkan ke dalam pikiran kita itu akan menentukan seberapa sehat mental kita. Dalam kondisi pandemi, yang contoh aktualnya adalah dengan informasi mengenai gugus tugas. Setiap hari kita bisa mendengarkan informasi mengenai orang yang positif, orang yang meninggal, ada orang yang sehat, yang recovery. Ketiga informasi ini bisa berefek berbeda. Kalau kita mau sehat, kita mau menyenangkan diri supaya kita mau tenang dan tidak stres, sebaiknya kita dengarkan atau kita fokuskan pada yang recovery tadi, yang sehat tadi. Otherwise, ya sudah, kita akan stres dengan jumlah yang terlalu meningkat, yang positif, yang meninggal juga banyak, akhirnya kita akan tidak merasa aman dan nyaman sendiri. Gitu Mbak Tisa. Oke, nah Sobat Mahakam, berarti tadi menurut penjelasan Mas Wisnu, mungkin yang ditampilkan yang semua kita lihat semua sama ya. Kita contoh yang tadi angka-angka dari gugus tugas. Yang kita lihat semua orang sama, tinggal bagaimana cara kita pilihnya. Mau dilihat yang negatif saja atau mau dilihat yang positif saja. Kalau kita lihatnya yang positif, insya Allah kita akan dapat healthy mind, gitu ya Mas ya? Betul sekali, betul sekali. Nah sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa mengelola stres kita nih Mas? Dan juga apa sih yang bisa kita antisipasi supaya ya jangan sampai stres lah ya, paling tidak kalau stres pun segera kembali lagi kepada yang positif atau bahkan yang hilang gitu lah ya kira-kira. Gimana nih Mas Wisnu mungkin? Baik. Sekarang kita masuk kepada, kita sudah kenal dari stres, kita sudah ketahui sumbernya, kita sudah ketahui apa saja yang mempengaruhinya. Lalu kita coba sekarang mengenali bagaimana kita bisa mengendalikannya, gitu ya. Untuk mengendalikannya sebetulnya teorinya mudah. Dan insya Allah kalau kita melakukannya dengan kesungguhan hati akan mudah juga. Ini bisa kita tampilkan dalam sebuah diagram sederhana. Di sini adalah di sini adalah bagaimana kita, ini masalah nih. Ini masalah, lalu kita persepsi sebagai apa? Di sini sebagai, apa Mbak Tisa bacanya? Ancaman. Saya bacakan ya. Iya. Saya bacakan ya Mas Wisnu ya. Oke, bagaimana Anda mempersepsi stres? Nah, ini ada dua. Satu sebagai ancaman, yang satu lagi sebagai peluang. Nah, silakan Mas. Ya. Nah, ketika kita bicara sebagai ancaman, ketika kita masih mempersepsi sebagai ancaman, maka selama itu juga stres itu akan mengendalikan kita. Selama kita masih mempersepsi sebagai ancaman, maka ini selama itu pula kita akan dikendalikan oleh stres itu. Nah, kita harus merubah ancaman ini menjadi peluang atau kesempatan. Dan itu ibarat seperti menyalakan atau matikan lampu, switch on off-nya ada di otak kita itu. Kita on-kan ancaman atau kita off-kan ancamannya sehingga kita menyalakan yang kesempatannya. Paling mudah untuk memindah dari ancaman ke kesempatan itu adalah dengan mencari sisi positif dari hal yang paling negatif sekalipun. Berpikir positif itu sebagai sebuah awal. Ya. Ketika kondisi sangat jelek, sangat tidak menyenangkan dan sebagainya, selalu ada hal positif yang bisa kita pelajari. Dan itu berlaku untuk semuanya. Dalam kondisi paling positif pun ada hal negatifnya. Nah, kemampuan untuk mengenali sisi positif dari kondisi yang paling negatif sekalipun, itulah yang akan membantu kita merubah dari ancaman tadi kepada kesempatan. Once sudah menjadi kesempatan, maka itu kita sudah bisa mengendalikan stresnya tadi.
Nah, ada dua cara. Ketika sudah dapat kesempatan, bagaimana kita mengendalikannya? Apakah bisa dikendalikan sumber masalahnya atau bisa dirubah tidak? Kalau tidak, kita akan mengatur pada emosi kita sendiri. Kalau bisa kita rubah sumber ancamannya, sumber masalahnya, kita langsung strategi untuk menyelesaikan permasalahannya. Jadi gampangnya gini. Tadi saya ambil contoh, minggu depan saya dipanggil sama bos besar dari Persero untuk presentasi, ya kan? Kalau saya anggap itu ancaman, maka saya akan menghabiskan waktu dari hari ini sampai minggu depan dalam stres berat, dalam perut mules, tidak bisa tidur, makan nggak enak, tidur nggak nyenyak, dan berdebar-debar dan sebagainya. Kalau saya masih menganggap itu ancaman, ketika saya bisa merubahnya menjadi kesempatan, saya mulai nih, ini ada kesempatan, saya bisa mencoba memulai. Bisa nggak saya undur presentasinya? Kalau saya nggak bisa undur, berarti saya harus mengatur strategi untuk mengatur diri saya sendiri. Saya mengatur diri saya sendiri untuk menenangkan emosi saya, untuk memperbaiki fokus saya, dan sebagainya. Nah, setelah kita bisa mengatur itu, maka kita bisa menyelesaikan atau mengontrol presentasi yang akan kita lakukan di minggu depan itu. Nah, bagaimana kita bisa mengatur emosi kita pada saat itu? Ada satu kata yang akan saya tunjukkan kepada teman-teman, ini yang akan sangat bermanfaat, insya Allah, dimanapun kita berada dan apapun kondisi kita. Saya coba bacakan. Ada mindful terpisah, atau mindful. Nah, silakan. jadi gambar ini, betul, gambar ini adalah seorang ayah bersama seorang anaknya gitu ya, sedang bermain di taman. Ada bunga, ada matahari. Yang menyadari ada bunga yang indah, dan matahari yang menyenangkan, yang menyegarkan, itu si anak ini. Karena dia mindful. Mindful, dia berisi apa saja, pikirannya berisi apa yang ada di hadapannya. Here and now. Saat ini dan di sini. Bapaknya yang ada di taman yang sama, melihat bunga yang sama, melihat kupu-kupu yang sama, menikmati matahari yang sama, dia nggak bisa merasakan itu semua. Karena pikirannya penuh berisi dengan full memang. Pikiran bapaknya jadi full. mindnya full ya. Pikirannya full. penuh. Yang satu lagi adalah sadar dengan di mana dia ada saat ini dan apa semua dirasakan. Betul. Jadi kita mencoba menjadi mindful yang mindful. Ya. Betul. Nah, mindful itu mendasari kegiatan apapun yang Sobat Mahakam lakukan. Sobat Mahakam mau melakukan hobi kan? Kalau kita stres, supaya menghilangkan stres, kita melakukan kompensasi. Ada yang suka nonton, ada yang suka makan, ada yang suka nyanyi, ada yang suka bahkan tidur pun. Kalau tidur kita lakukan dengan mindful, seperti si anak tadi, tidur itu akan berefek. Gimana caranya, Mas? Nah, tidur jangan membawa masalah. Tidur mindful gitu. Tidur jangan bawa masalah. Ketika kita tidur, masalah kita hilangkan. Itu kan switch on-off-nya di otak kita kan. Jadi ketika kita mau tidur, itu kita hilangkan semua kejenuhan, ketakutan, kegalauan. Kita hilangkan. Kita tidur dengan mindful, saya ada di kamar yang nyaman, ada pendingin udara yang nyaman, kasurnya empuk, dan itu kan mindful ya. Mindful seperti yang tadi. Nah, itu yang kita membawa bekal kita untuk tidur. Tapi kalau kita tidur dengan bahwa utang saya masih sekian, tugas saya masih ini, dan sebagainya, itu tidak ada efek terapeutiknya. Untuk si bapak tadi, efek terapeutiknya, efek penyembuhannya, efek penyegaran, nggak akan ada. Jadi dia Sobat Mahakam melakukan apapun, kalau dengan mindful seperti si bapak tadi, tidak akan ada efek terapeutiknya. Nonton dengan pikiran yang penuh sampah, nggak akan menyenangkan. Makan dengan pikiran penuh dengan hal-hal yang tidak perlu, nggak akan mengenyangkan. Mendengarkan musik juga sama, membaca juga sama, apapun. Jadi mindful dan mindful ini harus disadari perbedaannya, dan kita yang bisa mengendalikannya. Begitu Mbak Tisa, Sobat Mahakam semuanya. Nah, Sobat Mahakam, jadi ingat ya, usahakan mindful, jadi sadar di mana kita berada dan kondisi saat ini kita nikmati, jangan yang pikirannya penuh tadi. Betul. Nah, Sobat Mahakam dan Mas Wisnu, ternyata kita sudah mulai masuk ke arah penghujung acara nih. Nah, mungkin Mas Wisnu bisa berikan tips ke Sobat Mahakam bagaimana cara mengantisipasi dan mengelola stres, karena kan juga mungkin sekarang berkegiatan di luar bersama-sama yang mungkin kita semua sukai kan terbatas ya. Nah, mungkin ada cara untuk supaya kita bisa aktivitas yang bisa memanage, mengatur stres kita sehari-hari. Contoh kegiatannya mungkin apa? Ya,
Baik, jadi tadi sudah saya singgung mengenai mindful dan mindfulness ya. Kemudian kita juga sudah mengetahui bahwa yang namanya kegiatan itu harus achievable dan enjoyable. Yang ketiga sebetulnya kita juga harus bersikap pasrah ya. Pasrah dan kita mensyukuri apa yang ada. Kalau kita belum bisa menikmati, kita nggak akan bisa mensyukuri. Untuk bisa menikmati, kita harus mindful tadi. Untuk bisa mindful, kita harus memaksa diri kita karena mindful itu membuang pikiran yang jelek dan mengisi dengan pikiran yang baik itu adalah constant battle, constant effort. Kita nggak bisa tiba-tiba itu hilang pikiran jelek, tiba-tiba masuk pikiran baik, nggak gitu. Kita upayakan sendiri. Dengan cara apa? Healthy mind feeding tadi. Baca yang menyenangkan, tonton yang menyenangkan, ketahui yang bermanfaat, lihat yang menyenangkan, dengar yang menyenangkan, itu semua berkaitan semua Mbak Tisa. Jadi dengan healthy mind feeding, mindfulness, lalu kita enjoy dan achieve dengan kegiatan, lalu kita bisa bersyukur akan apa yang kita sedang, dengan kesehatan kita sekarang, dengan kondisi kita saat ini, kita masih bisa WFH dengan keluarga, itu sangat-sangat pantas untuk kita syukuri. Insya Allah dengan begitu, healthy mind akan tercapai, kesehatan mental kita. Nah, jadi Sobat Mahakam, Mas Wisnu sudah memberikan informasi-informasinya dan juga penjelasannya ya. Nah, saya rasa nih Mas Wisnu, Sobat Mahakam pastinya udah punya banyak pertanyaan nih. Kita lihat ya pertanyaan-pertanyaan apa saja yang sudah muncul. Silakan. Saya nyalakan lagi pertanyaan-pertanyaannya. Sudah ada. Silakan ya Sobat Mahakam, kalau sudah mau bertanya bisa dikirimkan. Nah, mungkin sambil menunggu pertanyaan dari Sobat Mahakam, mungkin Mas Wisnu bisa memberikan tips atau juga mungkin langkah-langkah seandainya saya sendiri atau saya lihat saudara kita, teman dekat kita sudah masuk stres atau bahkan mungkin yang lebih buruk lagi, semoga tidak ya. Langkah-langkah apa saja yang bisa kita lakukan supaya kita cepat kembali lagi, tidak stres yang negatif, tapi mungkin keluar dari zona itu, Mas. Ya, yang kita bicarakan sampai detik ini adalah kita mengelola stres dan diri kita sendiri, itu efeknya memang untuk kita, gitu ya. Setelah kita bisa mengenali stres, lalu kita mengendalikannya, lalu kita mengatur diri kita sendiri, itu semua bermanfaat ke dalam diri. Setelah kita sampai pada tahapan itu, sebetulnya kita siap untuk membantu orang lain, Mbak Tisa. Nah, membantu itu dengan cara apa? Membantu itu dengan cara yang disebut bahasanya agak teknis, psychological first aid, PFA. Kita jangan fokus ke psychologicalnya, tapi fokus ke dalam first aid-nya. First aid itu sama seperti kotak P3K di rumah. Di situ ada betadine, ada obat tetes mata, ada perban, ada diatap, dan sebagainya gitu ya. Untuk P3K berfungsi untuk mengatasi ketidaknyamanan fisik. Bukan untuk obat sakit kanker, bukan untuk stroke, dan bukan. Tapi ketidaknyamanan fisik. Kalau kita lagi masak, jari kita kegores misalnya, kita pakai P3K. Kita lagi naik skateboard, lagi atau jalan, terantuk, jatuh, dengkul kita luka, kita kasih P3K. Jadi untuk ketidaknyamanan fisik. Nah, untuk memanfaatkan P3K, kita nggak perlu dokter kan? Kita bahkan nggak perlu perawat juga. Kita bisa, anak kita bisa. Yang penting bisa membedakan fungsi obat tadi. Jangan sampai kita mau pakai betadine di luka, kita kasih obat tetes mata. Atau sebaliknya, mata kelilipan kita kasih betadine, misalnya begitu. Nah, first aid ini, psychological first aid, juga bisa dilakukan oleh siapapun. Sobat Mahakam semua setelah mendengar penjelasan ngebor ini, sudah siap untuk melakukan PFA. PFA itu kita lakukan kepada siapa saja dengan beberapa langkah. Mulai dari kita melihat siapa sih yang membutuhkan pertolongan, kurang lebih begitu ya. Kan ada orang yang membutuhkan, ada yang tidak membutuhkan. Kalau kita melihat ada orang yang membutuhkan, maka kita bisa langsung bersikap untuk mendengarkan. Orang yang membutuhkan, tampak stres itu biasanya kebutuhan utamanya adalah didengar. Nah, ketika kita bersikap mendengarkan, kita mendengarkan dengan empatik, bukan dengan simpatik. Apa bedanya empatik sama simpatik? Contohnya gini, gampangnya. Kalau teman-teman dicurhati sama kawan,
Sobat Mahakam dicurhati sama teman yang lain, kemudian si teman itu nangis, dan Sobat Mahakam ikut nangis, dua-duanya nangis, itu simpatik namanya, sympathetic listening. Itu nggak menyelesaikan masalah. Tapi kalau dia nangis, kita jangan sampai terhanyut dalam, meskipun kita bisa memahaminya, perasaan dia, tapi kita jangan sampai terhanyut dalam ikut menangis juga. Itu namanya active empathic listening, gitu ya. Nah, kemudian kita beri dia rasa nyaman dengan kita memberikan kuping kita untuk mendengarkan, itu udah buat dia nyaman. Kemudian kita menghubungkan dia dengan kebutuhannya. Tadi yang saya bilang kalau di P3K itu ada betadine, ada obat mata, dan diatab dan sebagainya. Di sini fungsi kita adalah kita memberikan informasi. Kalau dia misalnya butuhnya adalah sembako, kita bisa carikan informasi di mana ada pembagian sembako misalnya begitu. Kalau dia yang buat stresnya adalah kehilangan pekerjaan, kita coba carikan informasi di mana ada lowongan pekerjaan sedang dibuka misalnya. Kita nggak perlu beri dia pekerjaan, tapi kita beri informasinya, referral. Nah, dengan itu semua kita melindungi dia supaya tidak masuk ke depresi. Nah, kebetulan udah banyak nih masuk pertanyaan dari Sobat Mahakam nih. Oh ya, silakan. Saya coba ya, waktu kita masih ada sekitar 9 menit. Dan, ya, silakan. Coba ya. Ini dari agak susah namanya, Meni Aromanyaro atau Manyaro, saya kurang tahu. Pertanyaannya adalah, apa ciri-ciri dan gejala apa yang menjadi petunjuk bahwa kita harus mencari profesional atau medical help? Baik, sebetulnya gampang jawabannya. Ketika itu sudah sangat mengganggu hidup kita, jadi tadi kan saya katakan ada debar-debar, ada mual, ada mules, ada sampai banyak teman, ada yang muntah-muntah, nggak bisa tidur, atau tidur terus. Jadi efeknya bisa berkebalikan ya. Ada yang stres itu nggak bisa makan, ada yang justru makan banyak, stress eating. Jadi orang stres itu ada yang bisa kurus gara-gara stresnya, ada yang bisa gemuk gara-gara stresnya. Karena satu stress eating, yang satu malah nggak bisa tidur. Itu juga salah satu. Ada yang tidur terus. Jadi tergantung. Tapi kalau intinya gini, kalau sudah mengganggu kehidupan kita, mengganggu sekeliling kita, keluarga kita, itu sebenarnya sudah butuh professional help. Bukan PFA lagi. Karena kalau PFA tadi itu hanya ketidaknyamanan psikis. Sama seperti first aid, ketidaknyamanan fisik, PFA ketidaknyamanan psikis. Tapi kalau sudah mengganggu kehidupan saya dan orang sekitar saya, itu sudah saatnya untuk mencari professional help. Oke, ingat ya Sobat Mahakam seperti tadi, kalau sudah mengganggu diri kita dan juga keluarga, harus ketemu dengan profesional. Betul. Oke, ini kita ada yang lain lagi nih, dari Sobat Zairi. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara mengurangi overthinking yang dapat menyebabkan stres berkelanjutan? Karena kondisi mental saya bisa berubah dengan cepat karena overthinking. Gitu. Betul. Nah, overthinking itu contoh yang tadi dilakukan oleh si bapak tadi itu. Ketika dia mindful, maka ini overthinking ini. Overthinking sebetulnya adalah kita berpikir sesuatu tidak melebihi proporsinya gitu ya. Itu overthinking. Nah, itu cirinya mindful tadi. Otak kita penuh dengan segala sesuatu yang tidak perlu. Memang real masalahnya, tapi itu bisa kita pilah-pilah. Bisa kita atur. Kapan itu kita pikirkan, kapan tidak kita pikirkan. Tapi overthinking itu adalah suatu kondisi di mana otak kita dipenuhi dengan semua informasi yang tidak selalu kita butuhkan. Caranya bagaimana? Caranya kita paksa itu keluar tadi. Seperti saya katakan, untuk healthy mind feeding itu adalah proses yang konstan, continue. Constant effort kita, healthy mind feeding. Kita membaca informasi yang menyehatkan, yang menenangkan, yang menyenangkan. Kita melihat, mendengarkan, kita membawi dan sebagainya yang menyamankan kita. Itu proses yang continue, Mbak Tisa. Nggak bisa sesekali atau nggak bisa sambil lalu. Semakin kita berat overthinkingnya, semakin besar pula effort yang harus kita berikan untuk membuang tadi itu. Itu proses sadar dan effort yang real kita lakukan. Kurang lebih seperti itu. Oke, Mas Yusuf. Kita masih punya sekitar 5 menit lagi. Nah, ini ada pertanyaan nih dari sobat kita yang sepertinya punya anak-anak, dan pastinya kita
semua punya anak-anak mulai dari kecil ya. Bagaimana caranya kita bisa, nah ini dia, dari Sobat Marisa Surya, bagaimana cara menerapkan mindfulness kepada anak-anak sejak dini. Jadi mungkin kalau anak-anak sudah terbiasa dengan mindfulness, kita semakin dewasa kan juga akan punya mindfulness ya Mas. Mungkin ada tips-tipsnya gimana caranya? Iya, sebetulnya kebalik pertanyaannya. Karena kita belajar mindfulness dari anak-anak. Oke. Anak-anak itu justru contoh yang sempurna di mana mereka itu bisa menikmati apapun. Dimanapun mereka bisa menikmati dirinya sendiri, kondisinya karena dengan mindfulness tadi itu. Kita belajar dari mereka. Kok mereka bisa, kita nggak bisa? Misalnya gitu ya. Memang kondisinya berbeda. Mereka belum belum memikirkan pengeluaran bulanan, belum mikir bayar listrik, belum mikir cicilan mobil misalnya gitu ya. Bayar Tapi bahwa sekolah mereka ya. bayar sekolah, mereka hanya ke sekolah mengerjain PR doang gitu kan. Tapi bahwa mereka selalu bisa menikmati bunga-bunga di sekitarnya, kemudian boneka-bonekanya, ketika mereka sedang fokus main dan mereka bermain saja, itu sebenarnya contoh yang kita bisa contoh untuk mencapai mindfulness kita. Bukan kita mengajari mereka, mereka mengajari kita sebetulnya dalam mindfulness tadi itu. Oke. Nah, jadi semoga Sobat Mahakam sudah mendapatkan informasi dan juga sudah ada ini ya pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, karena waktu kita juga mungkin sudah mepet nih di ujung-ujung akhir, jadi mungkin kita lihat dulu ya. Jadi pemenang kita hari ini yang tadi pertanyaan sudah dijelaskan atau dijawab oleh Mas Wisnu adalah Manyaro, kemudian Ahzairi, dan juga Marisa Surya. Nah, oke, jadi selamat kepada 3 pemenang tadi. Nanti kita akan coba hubungi ya, Sobat Mahakam semua. Nah, untuk Mas Wisnu mungkin supaya teman-teman ingat semua nih dari topik kita malam ini, mungkin bisa diberikan tipsnya, mungkin 2 atau 3 tips agar kita semua punya healthy mind, atau juga supaya kita bisa menjaga kesehatan mental kita selama pandemi dan juga pastinya sampai dengan setelah pandemi ya, seterusnya. Gitu. Seterusnya. Silakan. Ya, jadi beberapa kata kunci tadi ya, seperti misalnya stres positif, stres negatif. Kita harus bisa membedakannya, memilih dan memilahnya. Untuk bisa memilah stres positif dan negatif, kita harus healthy mind feeding. Sama dengan kita memilih makanan yang bergizi, kita juga harus memilih informasi yang bergizi untuk kita. Jadi stres positif, healthy mind feeding, ditambah dengan mindfulness, dalam apapun yang kita Sobat Mahakam lakukan, itu akan berujung pada enjoyable dan akhirnya bersyukur. Dengan begitu, mudah-mudahan kesehatan mental kita selalu terjaga pada kondisi apapun, dimanapun, bersama siapapun. Tidak hanya pandemi saja, setelah pandemi itu pun selalu akan bisa bermanfaat, Mbak Tisa. Sobat Mahakam semuanya. Jadi ingat Sobat Mahakam ya, semua yang kita lihat bisa sama buat semua orang. Tapi yang bedakan di pikiran kita. Harus punya pikiran positif, optimis, kemudian pilih, ambil yang bagus-bagus aja supaya kita semua tidak stres. Kemudian juga tetap kita punya healthy mind. Nah, kira-kira seperti itu ya Mas Wisnu ya? Iya. Oke, alhamdulillah kami berharap bahwa sharing malam ini berguna kepada kita semua ya. Terima kasih juga pada Sobat Mahakam yang sudah hadir. Nah, karena kita sudah di penghujung acara nih, saya mau mengingatkan kepada semua Sobat Mahakam untuk selalu mention Instagramnya Pertamina Hulu Mahakam. Mohon di-follow. Jangan lupa untuk ajak teman-teman semua, kemudian juga kenalan-kenalan untuk selalu follow acara kita, Pertamina Hulu Mahakam. Dan juga ingat bahwa acara ngebor ini masih akan berlangsung. Nanti minggu depan kita akan ada acara ngebor episode keempat di hari dan waktu yang sama, jadi hari Rabu juga, Rabu malam 18.30 sampai dengan 19.30 WIB, atau misalnya di 19.30 sampai dengan 20.30 di waktu Indonesia Tengah. Untuk di acara kita tanggal 25 November nanti, temanya adalah mengenai food fotografi. Jadi bisa buat ini nih, bantu-bantu ngisi acara teman-teman Mahakam. Apa judulnya, Mbak? Food fotografi, Mas. Ya, nah, jadi kita itu kegiatan waktu di rumah dengan foto ya. Itu kegiatan ya, yang bisa menjaga kesehatan mental juga.
Nah, tuh Mengisi sobat-sobat waktu Mahakam. dengan food fotografi itu juga salah satu kegiatan yang positif kalau Nah, dilakukan dengan mindfulness. betul, betul. Oke, jadi jangan lupa untuk ikuti acara yang minggu depan juga. Nah, supaya bisa nih melakukan aktivitas yang berguna selama pandemi ini juga untuk mengurangi stres seperti yang tadi sudah Mas Wisnu sampaikan. Oke, terima kasih banyak pada Mas Wisnu untuk ilmunya yang berguna, bermanfaat, Sama-sama. semoga memberikan keberkahan pada kita semua dan juga buat kita Amin. semua ya. Nah, terima kasih juga pada Sobat Mahakam yang sudah hadir, semoga bisa mengambil yang baik-baik saja dari kami. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya. Dan juga kita harapkan sampai ketemu lagi di acara ngebor yang akan datang supaya Sobat Mahakam bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat dari kita. Nah, jangan lupa ya, karena kita masih dalam masa pandemi, untuk selalu jaga kesehatan, selalu cuci tangan, pakai masker kalau keluar dari rumah, kemudian ingat jauhi dulu keramaian, jangan kumpul-kumpul, selalu jaga kesehatan, istirahat yang cukup, serta olahraga. Nah, itu saja tips dari kami untuk supaya kita bisa melalui pandemi ini dengan lancar dan tetap sehat sampai kapanpun. Oke, terima kasih banyak. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di acara ngobrol kita minggu depan. Assalamualaikum. Bye-bye. Terima kasih Terima semuanya. kasih sobat semua. Terima kasih Mas Wisnu. Terima kasih Mbak Tisa, Sobat Assalamualaikum. Mahakam. Saya matikan Waalaikumsalam ya. wabarakatuh. Nanti silahkan Sobat Mahakam bisa melihat lagi di IGTV dari Pertamina Hulu Mahakam. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Salam.